Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faldi Maulana Azikri, NIM 422301070 dari Robotika kelas C pagi. Di sini saya akan mempresentasikan eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS web dan aplikasi. Untuk pertama di sini saya menambahkan daftar untuk halaman login. Di sini kita bisa login. Pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada admin di aplikasi. Saya akan login dulu sebagai admin. Setelah login, saya akan diarahkan langsung ke dashboard admin. Di sini terdapat beberapa kata sambutan ya dari admin, tergantung dari nama dari si username-nya. Entah itu namanya Harry, Pandu. Terus ini juga ada informasi aplikasi tentang apa itu admin dan juga user, anggota tim PPL. Selanjutnya itu ada data pengguna. Di sini admin bisa dapat melihat data-data pengguna, siapa aja yang menggunakan aplikasi. Di sini juga terdapat NIM, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga email. Dan juga nih sebagai level. Apakah dia admin, user, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat aksi untuk ngedit. Di sini bisa mengedit data. Contohnya ini saya mengambil buat nama Windah. Nah, di bagian di sini saya dapat mengubah nama, NIM, alamat, nomor telepon, dan juga email si Windah tersebut. Nah, terus juga username-nya dan juga levelnya. Saya juga dapat mengubahnya menjadi admin. Nah, di sini juga terdapat hak akses pengguna, di mana apakah si Windah ini diperbolehkan untuk monitoring sensor atau hanya mengontrol, atau tidak sama sekali kedua-duanya. Contohnya di sini saya akan membuat Windah itu tidak dapat untuk melakukan monitoring dan juga tidak dapat melakukan kontrol. Nah, setelah itu saya juga dapat di sini juga bisa menambahkan user baru, juga ada nama lengkapnya, NIM, alamat, nomor telepon, email, username, password, dan juga hak akses. Nah, di sini saya cuma menambahkan satu nama pengguna, NIM 301044. Sini menambahkan alamat, nomor telepon 085213, email saudara @gmail.com. Sini juga nama, berarti namanya Basu, passwordnya 12345. Aksesnya adalah sebagai user. Dan juga di sini saya memperbolehkan dia untuk melakukan monitoring dan juga melakukan kontrol. Itu adalah fitur-fitur yang dihadirkan kepada admin. Tak hanya untuk mengubah levelnya, apakah dia admin atau user, admin juga dapat memberikan hak akses untuk melakukan monitoring sensor ataupun kontrol. Kita akan coba logout dan coba login ke user. Tadi kita sudah mendaftarkan dengan nama Basudara, nama Basu, username-nya Basu, emailnya basudara@gmail, passwordnya 12345. Nah, ketika login kepada user, di sini juga ada terdapat kata sambutan dari homepage-nya, yaitu selamat datang Basudara, atau tergantung dengan nama lengkap si usernya, atau namanya Harry, Pandu. Terus di sini adalah informasi sederhana tentang tim PBL-nya. Misalnya di sini saya membuatnya tim Barelang FC, di sini juga ada apa itu tim Barelang FC, visi kami apa, terus web ini kami buat untuk apa gitu. Di sini juga ada penjelasan tentang mekanikal dari robotnya, menggunakan servo apa, dan juga menggunakan desain apa. Di sini juga ada elektrikalnya, gambar dari
web, wiring, dan sini juga ada penjelasan terkait programnya. Oke, kita akan lanjut ke kita akan lanjut dulu ke menu pengguna. Nah, di menu pengguna itu terdapat data diri dan log sensor. Nah, contohnya data diri di sini bakal terdapat data diri pengguna si usernya. Di sini kita bisa buat untuk ngedit profil. Di sini kita bisa mengubah misalnya alamat kita dari Nongsa itu menjadi Bengkong. Oke, Bengkong kolam. Nah, setelah itu kita bisa dapat menyimpan perubahan. Nah, setelah di menyimpan perubahan, kita juga bisa dapat mengganti password yang lama di sini. Kita coba untuk mengganti password yang tadi 12345 menjadi 1234561234556. Simpan. Nah, setelah itu password akan terdapat muncul kata-kata password berhasil dirubah. Misalnya kalau kita salah untuk memasukkan password lama, 123. Nah, di sini akan tertulis password lama Anda salah. Berarti si user itu harus benar-benar memasukkan password yang benar untuk password lamanya. Kalau tidak, dia tidak bisa mengganti password baru. Oke, selanjutnya kita akan coba pergi ke control panel. Nah, di control panel ini tadi si Basudara ini itu bisa untuk melakukan kontrol dan juga monitoring sensor nih. Ini contoh monitoring yang bisa dilakukannya. Dia bisa melihat data dari IMU, orientasi, dia dapat melihat data dari potensio, voltage, dan juga random data. Nah, ini juga bisa master switch di mana dia bisa mengkontrol LED, servo, dan juga LED tambahannya. Contohnya di sini dia dapat mengkontrol LED nih, numerik. Jadi ini data PWM. Jadi dia mengontrol tingkat pencahayaan LED itu melalui data PWM. Nah, oke. Contohnya di sini dia dapat untuk mengontrol potensio. Nah, ketika potensinya putar sedikit. Nah, ini akan berubah melalui data potensio ini. Ini data potensio lepas. Oke, saya akan coba kembali menggunakan data potensionya. Ini akan saya ubah untuk data potensionya, ADC-nya. Nah, itu seperti ini. Terus tuh, dia bakal naik dan juga web ini akan nge-refresh setiap 5 detik menggunakan ajak, fitur ajak. Contoh di sini, saya bisa mengkontrol lagi, memutarnya lagi, potensionya akan ngirim di sini. Nah, untuk selanjutnya dia juga bisa mengkontrol LED. Sini LED. Dia bisa ngasih PWM misal 255. Sini 255. Habis itu dia bisa menekan 255. 255. 255. Saya tekan ini. Nah, di sini akan LED-nya akan hidup selama 2 detik. Oke, dan gak cuma hidup aja, tapi di ESP-nya juga bisa ngirim data apakah LED-nya hidup apa enggak ke web. On, aktif. Oke. Nah, selanjutnya itu ada data log sensor. Nah, di sini kita bisa melakukan kategori ataupun kayak seperti melakukan filter data. Contohnya di sini saya pengen data pada tanggal 16 atau tanggal 15 kemarin atau rentang waktu dari 11 sampai tanggal 16 tampilkan. Nah, berikut adalah data-data yang ditampilkan oleh melalui filter data.
Di sini ada potensio, tegangan, random, digital, IMU, pitch, X, Y, Z, dan juga ya itu aja. Ini juga ada banyak. Ini tersimpan ke dalam database. Timestampnya juga ada. Selanjutnya, contoh apabila admin tidak mengizinkan user melakukan monitoring. Saya akan login dulu dan login sebagai admin. Di sini saya akan mengubah Basudara ini tidak dapat monitoring dan juga melakukan kontrol. Oke, saya akan coba untuk logout lagi dan pindah ke Basudara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk ini yang di bagian kontrol panel itu dia tidak akan ada apa-apa karena tadi adminnya tidak mengizinkan dia untuk melakukan monitoring ataupun melakukan kontrol. Contoh jika dia cuma diizinkan melakukan kontrol. Ini hanya salah satu aja. Oke, di sini saya akan buat Basu ini dapat melakukan hanya monitoring saja. Saya akan keluar lagi, out. Ini saya akan login sebagai Basu. Ini Basu yang kecil. Kok pindah? Dan saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk di sini di kontrol panelnya dia cuma bisa monitoring. Makanya di sini tidak ada tombol kontrol yang dapat mengontrol LED-nya gitu. Jadi misalnya contohnya lagi ini terakhir jika admin hanya mengizinkan user untuk melakukan kontrol saja. Ini tinggal diubah aja, jadi izinkan kontrol tapi tidak mengizinkan monitoring. Kita akan logout lagi. Login lagi sebagai Basu. Basudara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita ke kontrol panel itu cuma ada sistem buat mengontrol aja. Tidak ada sistem untuk melakukan monitoring. Oke. Oke, seperti itu. Dan untuk tampilan database-nya seperti ini. Database-nya ada data sensor, di mana semua data-data sensor akan masuk ke dalam database ini. Dan juga di sini juga ada data log. Di sini juga ada log kirim data dan juga user. Dan ini adalah struktur dari user dan ini juga adalah hak akses untuk monitor atau enggak kontrol. Seperti ini, ada hak akses dan juga hak kontrol. Dan untuk data lognya, sini tampilannya. Sini ada IMU, sumbu X, sumbu Y, Z, ultrasonik tidak dipakai dan juga ada juga encoder servo, kamera. Strukturnya seperti ini. Nama ID dari si sensor, nama sensornya, keterangan, nilai, waktu, dan juga ID user. Lalu kirim datanya ada sebagai berikut. Di sini ada untuk mengirim data LED aja. Ini pakai ID, LED status, apakah dia hidup, on atau off, dan juga ini waktu timestamp. Nah, dan untuk programnya, program dari ESP itu saya menggunakan string IPK sensor U dan juga ini adalah integer atau apa namanya pin untuk setiap LED dan juga sensor yang saya pakai termasuk potensio. Oke, dan ini adalah waktu pengiriman, dia bakal mengirim dan juga ini ketika sensor menerima ketika ESP menerima input, dia akan menghidupkan LED selama 3 detik, setelah itu dimatikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.